tahu Bapak di sini untuk ini anak kandungnya sendiri atau bagaimana? Anak kandung saya sendiri ya. Oke. Untuk anaknya sendiri ini lahirnya biasa normal kan Pak atau bagaimana? Biasa normal ya. Boleh tahu untuk tanggal lahirnya berapa Pak? Ya 11 Oktober 2020. Oke, kalau boleh tahu Bapak datang sini Bapak sendiri ya, tidak sama dengan ibunya ya. Ya. Mungkin Bapak bisa saya sedikit tanya Pak ya. Selama 2 tahun berarti sudah untuk ASI dan inflasi bagaimana Pak? Normal seperti biasa. Oke, baik. Dan apakah ada dari anaknya sendiri untuk keluhan yang lain Pak datang sini? Bagaimana Pak? Dia akhirnya saya cek berat badannya bukan. Tidak ini ya, tidak sesuai dengan usianya ya. Iya. Tidak sesuai dengan usianya, walaupun sudah dikasih inflasi dan ASI ya. Oke, baik Pak. Untuk itu mungkin saya akan coba untuk pemeriksaan Pak untuk dari anak sendiri. Dan mungkin pas pemeriksaan nanti sedikit nyaman Pak pada anaknya, harus sedikit dibuka semua pakaiannya untuk kita bisa melihat pakaian dari pengukuran, dari tinggi badan, berat badannya. Sehingga nanti kita bisa tahu untuk anak ini interpretasinya apakah memang dari keluarnya ini mengarah ke gizi yang buruk kah, gizi yang overweight untuk berat badannya atau bentuk bagaimana ya. Mungkin sebelumnya saya tindakan izin yang berprogram setengah makasih DPR. Terus saya izin untuk mengamankan juga DPR untuk DPR. Oke, baik, selama kita mengamankan di sini saya akan memecahkan alat dan bahan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada anak ini atau pada balita ini yang usia 2 tahun di sini. Karena saya akan membuka pakaian terlebih dahulu semua. Baik, dan selanjutnya saya akan mengukur berat badan dari bayi atau anak ini dengan timbangan pedas di sini. Sini memang dilihat untuk dari berat badan anaknya ini sekitar 18 kilo. Sekarang kita coba untuk mengukur dari tinggi badan dari anaknya. Menggunakan alat pengukur di sini dengan infratometer atau stereometer secara tepat. Letakkan kepala anak sampai menyentuh mantap di atas, kemudian menarik papan ini sampai ke telapak kaki jari dari anak, kemudian diluruskan kaki dari anak ini sampai menyentuh. Dan untuk lihat dari tinggi badan untuk dari anak yang usia 2 tahun ini sekitar 90 cm. Dan selanjutnya saya akan mengukur lingkar lengan sesuai dengan titik tengah abdomen dan kolik kanan. Oke, baik, sekitar panjangnya 9 cm. Untuk dari standar meridiannya kita bisa mengukur pada bagian 4,5 cm. Untuk lingkarannya baik sekitar 12 di sini terlihat. Dan selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala melalui occiput dan supraorbital menggunakan baik. Untuk ukuran di sini untuk ukuran kepalanya sekitar 33, dimana untuk ukuran kepala masih termasuk normal untuk pada anak usia ini. Dan selanjutnya saya akan melakukan pencatatan hasil pengukuran
dari semua tindakan, baik dari tinggi badan, berat badan, dan juga interval skala gulanya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil intervensi ini kepada orang tua untuk melihat dari skor atau kategori dari WHO terkait baik dari berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala, dan juga lingkar lidah atau lengan atasnya kepada orang tuanya. Oke, baik Pak. Jadi sudah saya lakukan pengecekan Pak ya. Tadi untuk pemeriksaan antropometri di sini dari berat badannya, kemudian dari tinggi badan, serta lingkar lengan, serta kepala ini masih bersama Pak. Namun lihat memang dari berat badan sendiri di sini lihat untuk kategori di sini resiko berat badannya lebih, dimana untuk standar deviasi pada saat saya cek untuk di kurva WHO-nya itu sekitar 2 standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi ya, dimana itu memang kategorinya resiko berat badannya lebih. Dan juga untuk dari panjang badan tinggi badan ini masih dalam pasaman ya, dimana untuk kondisi kategori ini kurang dari 2 dari standar deviasi sampai dengan plus 3 standar deviasi. Namun dia lihat bahwa dari interpretasi status gizi baik dari saya hitung secara skor dari berat badan dan badan ini lihat memang untuk anaknya itu gizinya lebih atau ya. Mungkin dari hal ini untuk saran saya mungkin bila ada refleks kalau bisa datang kembali pada saya untuk